Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Said Nafianto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses transaksi pada aplikasi penjualan menggunakan VB.net. Pada pembuatan data transaksi kali ini, saya akan bagi menjadi dua jenis transaksi, yaitu transaksi pembelian dan juga transaksi penjualan. Untuk transaksi pembelian sendiri yaitu berfungsi untuk menambahkan jumlah stok pada data barang. Jadi ketika user atau pengguna menggunakan transaksi pembelian, ketika data sudah tersimpan, nanti data pada stok barang akan bertambah. Namun sebaliknya, ketika pengguna atau user menggunakan transaksi penjualan, setelah data sudah tersimpan, stok pada data barang akan berkurang. Sebelumnya, kita harus membuat tabel terlebih dahulu untuk transaksi pembelian dan juga transaksi penjualan. Pertama-tama masuk ke localhost phpMyAdmin, klik ke database yang sudah kita buat. Di sini database-nya bernama penjualan. Nah, kemudian klik new untuk membuat tabel untuk transaksi pembelian dan juga transaksi penjualan. Klik new, tulis nama tabelnya seperti TB beli, atau untuk transaksi penjualan ditulis TB jual. Tabel di sini berfungsi untuk menyimpan data pada setiap transaksi penjualan maupun transaksi pembelian, seperti itu. Kolom yang pertama, teman-teman bisa menuliskan ini tabelnya dulu, tabel TB ya, TB beli boleh terserah, atau TBL beli. Untuk nama kolom yang pertama tulis saja Novak untuk nomor fakturnya, kemudian tanggal transaksi, di sini saya tulis tanggal saja, dan untuk yang ketiga ini karena kita mau membuat transaksi pembelian, berarti kita harus menggunakan kode supplier, karena kita nanti dalam implementasinya transaksi pembelian itu harus terhubung dengan kode supplier atau seorang atau data suppliernya. Contoh di sini kita tulis kode sub boleh, atau kode supplier. Kemudian ini kita tambahkan dulu kolomnya karena mungkin kurang. Nah, karena di sini tabel beli sudah saya buat, jadi langsung saja kira-kira seperti ini struktur untuk TB beli, yaitu nomor faktur, tanggal transaksi, kode supplier, total item, total bayar. Nah, untuk yang kedua pada transaksi pembelian kita harus membuat tabel detail beli. Tabel detail beli ini isinya nomor faktur, kode barang, lalu jumlah. Pada tabel beli, di sini nomor faktur menjadi primary key, sedangkan kode supplier atau kode sub menjadi foreign key yang terhubung dengan data supplier atau tabel supplier yang ada di sini. Untuk cara membuat foreign key-nya, teman-teman tinggal masuk ke tabelnya terlebih dahulu, kemudian masuk ke structure, pilih relation view. Nah, karena yang mau kita gunakan foreign key-nya itu kode supplier, kita pilih kode supplier atau kode sub, database-nya database penjualan, tabelnya dia berada di tabel mana,
Nah, nanti akan otomatis keluar di sini untuk seperti ini. Kemudian tinggal di save saja. Berhubung di sini sudah saya buat untuk foreign key-nya, jadi nggak saya save. Untuk detail beli juga sama, cara membuat foreign key-nya untuk nomor faktur dan kode barang. Masuk ke tabel detail beli, klik structure, kemudian klik relation view. Nah, di sini sebelumnya sudah saya buat. Pilih nomor faktur atau novak pada tabel beli ya. Jadi tabel detail beli dan tabel beli menjadi satu relasi untuk nomor fakturnya. Di tabel beli tadi nomor fakturnya primary key, sedangkan di detail beli nomor fakturnya itu foreign key atau novaknya itu foreign key. Sedangkan untuk kode barangnya tinggal merelasikan ke tabel barang untuk kode barangnya. Seperti itu, kemudian di save. Itu untuk tabel transaksi pembelian. Sama halnya dengan transaksi penjualan, strukturnya hampir sama. Nomor faktur menjadi primary key, tanggal transaksi. Nah, untuk kode pelanggan ini kenapa berbeda dengan tabel beli? Kalau tabel beli tadi pada logika analogi transaksinya, nanti kan kita beli tuh barangnya ke supplier, sedangkan ketika penjualan transaksinya itu nanti kita menjual atau mengeluarkan data barang ke pelanggan, seperti itu. Makanya di sini dibutuhkan kode pelanggan untuk menampilkan nama pelanggan yang membeli atau melakukan transaksi pada data barang kita, seperti itu. Untuk pembuatan foreign key-nya sama, masuk ke tabel jual, structure, relation view, kemudian dipilih seperti ini, sama saja. Dan di sini juga ada tabel detail jual, isinya sama seperti yang detail beli, nomor faktur, kode barang, dan jumlah. Nah, kalau sudah semua, kita langsung masuk ke program VB.NET-nya atau Visual Studio-nya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Visual Studio dan berikut adalah desain dari form transaksi pembelian. Sini ada label untuk nomor faktur, hari, untuk tanggal transaksinya, kode supplier, nama supplier. Ini pakai group box dan di dalamnya ada label. Di sini juga ada label. Untuk label di sini untuk menampilkan tanggal transaksi. Jadi ketika form transaksi pembelian ini dijalankan, tanggal transaksi akan langsung muncul. Sama halnya dengan label di nama supplier dan total item serta total bayar. Untuk nama supplier nanti ketika user atau pengguna telah memilih kode suppliernya, maka akan tampil di sini untuk nama suppliernya. Namun untuk yang label 9 dan label 10 itu ketika user sudah menginput data yang ada di grid ini, nanti tampilnya akan ada di group box ini, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pembuatan data gridnya. Seperti biasa, tata caranya tinggal mengambil di toolbox, lalu diklik 2 kali atau di drag ke desainnya. Kemudian untuk membuat kolom seperti ini, itu teman-teman bisa edit kolom di sini. Nanti ada keterangan untuk add atau menambahkan, kemudian
tinggal diberi nama sesuai kebutuhan, seperti itu teman-teman. Nah, untuk masuk ke lembar kerja pengkodingan, teman-teman tinggal mengklik yang ada di sini, ini form 5 ya, klik view kode. Nah, di sini berikut adalah lembar pengkodingan, lembar kerja kode untuk memberikan kode fungsi. Pada data grid kita membutuhkan event yang namanya cell and edit. Nah, caranya gimana? Dengan mengklik tombol combo box yang ada di sini. Tinggal dipilih saja di mana data gridnya, kemudian pilih event untuk data gridnya. Nanti akan muncul seperti ini. Private sub, data grid, cell and edit, underscore cell and edit, kemudian masukkan codingannya. Di sini saya sudah memberikan codingan atau kode fungsi pada data grid view dengan event cell and edit. Kurang lebih seperti ini. Jadi di sini nanti akan menampilkan data dari tabel barang, seperti di kolom yang pertama itu ada nama barang, harga barang, dan stok barang juga. Kemudian di baris ini itu ketika data grid diberi inputan oleh pengguna atau user. Seperti ini, row sel 5, sel 4, sel 3 itu ditambah sel 4, nanti hasilnya tampil di sel 5. Dimulai dari sini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Di bawah sini adalah perkalian penjumlahan, perkalian untuk menghitung dari sel 3 dikali sel 2. Sel 3 0 1 2 3. Nanti pengguna atau user input di sini dikalikan harga, nanti tampilnya di total bayar. Lalu masuk di sini. Seperti itu. Sama halnya dengan jumlah beli atau total item yang dibeli, nanti akan tampil di label 9. Seperti itu. Nah, ini untuk isi combo box yang ada di sini untuk menampilkan kode supplier dari data supplier, dari tabel supplier. Itu teman-teman. Ini juga sama, menampilkan nama yang ada di tabel supplier berdasarkan kode supplier yang sudah dipilih. Nanti akan tampil di label 9. Kurang lebih seperti itu. Lalu, nah ini untuk label 3 untuk tanggal transaksinya. Ketika form transaksi pembelian dijalankan, nanti awal akan menampilkan format tanggal sesuai di sistem yang ada di komputer maupun laptop teman-teman. Seperti itu. Berikut untuk kode fungsi dari tombol simpannya. Sini ada insert untuk memberikan menyimpan data ke tabel beli, kemudian insert lagi untuk menyimpan data di tabel detail beli. Nah, yang bawah ini untuk mengupdate stok pada data barang sesuai ini. Ketika sel 3 0 1 2 3 itu berapa jumlah belinya, itu ditambah dengan stok yang ada, seperti itu teman-teman. Logika alurnya seperti itu kurang lebih. Nah, untuk from transaksi penjualan kurang lebih desainnya sama teman-teman, tinggal mengganti pada kode pelanggan dan juga nama pelanggan, itu aja sih. Lalu di form ini, form data gridnya yang awalnya tadi di pembelian itu dikasih plus, untuk sel 4 atau baris keempat itu
menjadi minus seperti itu. Dan untuk isi combo boxnya tinggal disesuaikan. Kalau memang itu dari minta kode pelanggan, tinggal diganti kode pelanggan, nama pelanggan juga disesuaikan seperti itu. Dan di update untuk stok barangnya, kalau yang pembelian tadi dikasih plus atau dijumlah, sekarang untuk penjualan dikasih minus atau dikurangi. Oke, sekarang kita jalankan saja programnya. Sebelumnya, jika belum ditambahkan di menu utama untuk data masternya, tinggal diklik saja, bisa. Sekarang kita coba jalankan programnya. Untuk tampilan dari menu utama, kita langsung klik di transaksi pembelian. Nah, untuk nomor faktur di sini sebelumnya saya sudah pernah memberikan inputan untuk tabel beli. Bentar. Nah, di sini ada nomor faktur 001, 002 dan 003. Nah, untuk nomor faktur di sini ketika pengguna atau user sudah pernah menginputkan nomor faktur sebelumnya, misalnya 001, teman-teman atau pengguna tidak boleh menginput nomor faktur yang sudah terinput sebelumnya, seperti itu. Karena nanti akan ada istilahnya pemberitahuan untuk data tidak tersimpan, seperti itu. Karena kita buat inputan baru, kita buat nomor faktur baru 004, tanggal transaksinya sesuai dengan yang ada di sistem. Kode suppliernya kita pilih 001. Nah, untuk data grid-nya teman-teman tinggal klik di bagian bawah kode barang, kemudian masukkan kode barangnya, lalu tab pada keyboard. Kemudian pilih jumlah belinya, misalnya di sini 10. Kemudian tab lagi. Nah, nanti jumlah beli atau item yang sudah dibeli akan tampil di sini, dan total bayarnya itu perkalian dari harga dikali jumlah beli akan tampil di total bayar dan di total bayar sini. Kemudian kita simpan, klik simpan. Nanti ada keterangan data berhasil disimpan. Nah, ketika teman-teman mau input baru, kemudian ada inputan yang salah, teman-teman bisa klik tombol batal saja. Nah, nanti akan bisa menginput kode baru lagi, seperti itu. Untuk transaksi pembelian sudah, dan ini berikut transaksi penjualan. Tampilannya sama, alur logikanya juga sama. Kita buat kita cek dulu di database nomor faktur yang sudah 003 yang belum. 003 kode pelanggannya itu ngambil dari tabel pelanggan, sama cara inputnya 001, tab, pilih jumlah belinya 20 mungkin, tab, kemudian simpan. Nanti ada keterangan data berhasil disimpan. Oke, tombol batalnya juga sama, 3 klik, hanya untuk mengclear data ketika ada kesalahan input, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.